Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua sahabat-sahabat YouTube-nya Pak Febri. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Di sini Pak Febri akan meneruskan cara belajar berenang gaya punggung ya sekarang ya. Gaya kata sudah, bebas sudah, kupu-kupu sudah. Sekarang kita menginjak gaya punggung. Jika para sahabat YouTube dari gaya kata, gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung yang belum paham, silakan komentar di bawah, juga silakan hubungi atau chat di WA dan WA-nya nomornya Pak Febri 081 330 720 875, juga 083 kali 5278 234. Di sini Pak Febri akan menjelaskan semuanya detail dan agar kita semua memahami dan tidak kecewa dengan videonya Pak Febri. Sekarang Pak Febri akan menginjak gaya punggung ya, gaya punggung. Gaya punggung itu sebetulnya kebalikannya gaya bebas ya, meluncur. Kalau meluncurnya gaya bebas, tangan diam, kaki diam, kepala dingkluk, dia mengambang di atas. Jangan lupa ini adalah modal mengganti alat pelampung ya. Jadi kita hanya meluncur seperti ini. Ini meluncurnya gaya bebas ya. Perhatikan cara meluncur. Tangan lurus, kaki lurus rapat, kepala dingkluk, ambil nafas sebanyak, ditahan seperti ini ya. Seperti itu ya, itu namanya gaya luncur. Meluncurnya gaya bebas. Sedangkan gaya bebas, kakinya pun digerakkan, tidak boleh ditekuk, nggak boleh dibeginikan. Jadi hanya telapaknya saja. Kita bermain paha, jangan ditekuk, telapaknya lemas. Seperti ini. Ini contoh sebelumnya kita menginjak gaya punggung, kita mencontohkan persamaan dari gaya punggung, yaitu gaya bebas meluncurnya. Seperti begini. Itu ya, itu meluncurnya gaya bebas. Nah, terus apa persamaan dengan gaya punggung? Persamaannya adalah hanya tinggal membalikkan. Yang gaya bebas atau meluncur itu kita apa namanya ya, seperti kita ukurap ya, seperti tadi ini. Nah, yang pundak kita kelihatan dari atas, sekarang kita terlentang. Jadi ini saya nggak ngerti istilah kayak gitu ya. Jadi seperti kita sekarang ini gaya seperti orang tidur gitu ya, nggak kasarannya ya, biar mudah dipahamin ya, biar mudah dipahamin seperti orang tidur gitu ya. Tangannya lurus, kebalikannya gaya bebas tengkurap ya, tengkurap nggak salah ya, tengkurap kayak orang tiarap gitu ya. yang wajah kita lihat bawah, perut arah ke bawah, semuanya arah ke bawah, hanya kelihatan punggung seperti tengkurap ya, seperti gini ya. Ini yang gaya bebasnya. Jadi gaya punggungnya adalah terlentangnya. Jadi wajah kita melihat atas, kebalikannya telapak melihat atas. Kalau gaya bebas, telapak melihat bawah, muka melihat bawah, perut melihat bawah, semua melihat bawah. Sekarang gaya punggung, semuanya lihat atas. Ini kita bicara kasar-kasar aja ya, bicara belakang, bicaranya yang mudah dimengerti aja ya, biar cepat nangkep ya para sahabat YouTube-nya Pak Febri ya. Jadi semuanya ngadap ke atas gitu, kebalikannya. Terus pantat kita ini jangan diarahkan ke bawah, karena pantat kita ini adalah juga termasuk beban juga, berat juga ya. Kalau kita udah terlentang begini, terus pantat kita ke bawah, dia akan tenggelam. Jadi semuanya posisi seperti orang tidur, jadi di atas air, ngambang. Jadi jangan ragu-ragu, makanya jadi anak kecil-kecil yang baru menginjak berenang gaya punggung,
itu yang belum bisa berenang gaya kata, gaya bebas, gaya kupu-kupu. Tapi kalau udah bisa 3 gaya, kata, bebas, kupu udah bisa, gaya punggung itu gampang ya dengan sendirinya. Tapi kalau orang belum bisa berenang apa-apa tapi tiba-tiba pingin langsung bisa gaya punggung, itu harus eh, percaya diri lah. Jadi seakan-akan kita tuh harus tahu kalau semua itu kita harus tidur di atas, pantat kita nggak boleh ke bawah, semua badan organ tubuh kita nggak boleh ke bawah, semuanya terlentang tidur di atas. Lalu kakinya digerakkan seperti gaya bebas. Saya contohkan ya seperti ini. Jadi hanya tidur aja. Jadi gitu aja. Jadi nggak perlu ada keraguan tiba-tiba pantat kita ke bawah atau tangan kita segini nggak usah. Kita percaya diri aja karena kita udah tahu cara meluncurnya gaya bebas gimana. Ini ya persamaannya ya. Sekarang Pak Febri menunjukkan gaya bebas meluncurnya ya, perhatikan. Perhatikan, ini meluncurnya gaya bebas. Ngerti ya? Sekarang kita meluncurnya gaya punggung. Sama, nggak ada perbedaannya sama yang tadi gaya bebas itu. Tinggal kebalikannya aja. Tadi mengkurap, sekarang terlentang. Perhatikan. Hanya begini aja. Jadi hanya begitu aja ya. Jadi nggak usah perlu keraguan-raguan. Gitu pula kita harus mengetahui posisi gaya bebas. Saat kalian meluncur gaya bebas, ini bagi orang yang ngerti gaya bebas ya. Meluncur gaya bebas, semua dari tangan, perut, kaki kan di atas semua. Jadi nggak ada yang ke bawah organ tubuh kita. Sedangkan pas dibalik, berhubung kita mempunyai tekuan, kalau gaya bebas nggak bisa tekuk ya, karena pantat kita di atas. Tapi kalau gaya punggung, pantat kita di bawah. Orang takut bisa nekuk, ini pantat ya ibaratnya ya. Ini punggung, ini pantat, di kaki. Nah, bisa begini. Jangan ditekuk pantatnya ya. Kalau ditekuk dia akan jatuh. Nah, kita bayangkan gaya bebas gak ada tekuannya, jadi dia lurus terus. Dari tangan, kepala, perut, kaki, pantat. Karena pantat ada di atas, jadi nggak bisa ke bawah. Jadi gaya bebas adalah meluncur. Dia lurus semua di atas. Nah, terus kalau gaya bebas dia tahan napas karena ini mengganti alat pelampung biar dia ngambang. Tapi kalau gaya punggung nggak perlu ya, jadi nggak perlu kita tahan napas karena posisi kita tertutup semua, nggak ada yang lubang di bawah. Jadi semuanya lurus, nggak ada yang lubang. Kalau kita mengkurap gaya punggung, gaya bebas, ada yang lubang. Apa itu? Mulut. Jadi kita tahan napas. Kalau kita mengkurap terlentang, mulut kita di atas, jadi di bawah tertutup semua, nggak ada mulutnya. Jadi nggak perlu kita nahan napas. Kita bicara pun bisa. Contoh, Pak Febri bicara ya, 1 sampai hitungan aja ya, hitungan 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi hanya kita bisa bicara, nggak perlu tahan napas. Kalau kita meluncurnya gaya bebas, kita nggak bisa ngitung. Justru malah sebaliknya kita tahan napas. Paham dari sini? Jadi mudah banget ya gaya punggung. Tapi biasanya kalau kita udah bisa gaya kata, gaya bebas, gaya kupu-kupu, bagi orang yang udah bisa berenang, dia gaya punggungnya gampang dilakukan, gampang dipelajari. Tapi bagi orang yang belum bisa gaya kata, gaya bebas, gaya kupu-kupu, tapi tiba-tiba pingin bisa gaya punggung, atau sebaliknya bisa gaya kata, gaya bebas, gaya kupu-kupu, tapi dia nggak berani, belum berani gaya punggung dan butuh belajar. Nah itu kita harus yakinkan dulu sama diri kita. Kita harus berani, jangan sampai ketekuk. Ini tangan, ini perut, ini pantat di bawah, ini kaki, ya kan? Jangan pantatnya ke bawah gini, dia akan jatuh. Harus lurus rata.
kakinya digerakkan seperti gaya bebas. Paham dari sini? Seperti itu gaya punggung. Jadi gampang sekali gaya punggung gitu ya. Nggak begitu sulit, nggak begitu susah, dan mudah dimengerti bagi orang yang udah bisa gaya kata, gaya bebas, gaya kupu-kupu. Itu harus butuh mental juga, keberanian juga. Karena kita kalau ragu-ragu, mama ragu-ragu ya, kita pantat kita ke bawah, itu udah meluncur, udah bagus, udah nekat, tiba-tiba kaki juga di atas, tiba-tiba pantat kita di bawah, sama aja tenggelam kalau pantat kita di bawah. Dia akan tenggelam karena pantat kita di bawah. Itu tekan samping ya, biar kelihatan ya, biar kelihatan lekuan pantat ya. Nih, perhatikan. Jadi dia akan jatuh ke bawah, tapi kalau dia lurus dia enggak. Nih ya, ke samping ya. Kalau kita ke atas, pantatnya nggak akan tenggelam, lurus terus. Jadi nggak akan tenggelam. Walaupun kita bicara pun nggak apa-apa, lihat. Jadi nggak apa-apa. Paham dari sini. Jadi nggak perlu kita khawatir dan takut. Seandainya kalau kepala masuk air, tahan napas. Tiba-tiba kita meluncur, saking semangatnya biasanya ada meluncur, tiba-tiba kepala masuk air. Saking semangatnya. Kita sebelumnya tahan napas sebelumnya, biar tenggelam, nggak masuk hidung, nggak masuk mulut. Tapi kalau kita nggak tenggelam, tiba-tiba air masuk mulut, kita setir, kepala diangkat, biar jauh dari air. Kalau air kena mata, tapi kalau air kena mulut, ini adalah setir juga, supaya kita nggak terganggu sama air. Contoh, Pak Ari kena air mulutnya, angkat. Tapi kalau kena mata, angkat. Jadi kepalanya disetir. Kalau airnya kena mulut, diangkat dagunya. Kalau kena mata, diangkat kepalanya. Paham dari sini? Terus nanti kalau tenggelam, sebelumnya siap kita tahan napas. Contoh, ya, kita tahan napas. Jangan sampai kita bernapas, nanti masuk hidung airnya. Paham dari sini? Sekali lagi saya ulangin ya, gerakan gaya punggung semuanya terentang, tangan lurus, semuanya tidur di atas air, pantat juga di atas air, nggak boleh turun. Kaki digerakkan seperti gaya bebas. Seperti itu ya. Sekarang ke sana ya. Sekarang Pak Febri ke sana. Perhatikan. Jadi seperti itu ya. Jadi gak usah ragu-ragu, gak perlu ragu-ragu. Kita harus yakin, harus berani agar kita tidak jatuh ke air. Itulah gaya punggung. Nanti kedepannya kita latihan gerakan gaya punggungnya, tangannya, gerakan tangannya gaya punggung. Sekarang kita belajar untuk gaya punggungnya. Jadi nggak perlu ragu-ragu, harus butuh keyakinan, keberanian. Jangan sampai ada di antara organ tubuh kita jatuh ke bawah. Khususnya terutama biasanya orang tuh pantat ya, karena takut ya, karena takut pas tidur baru mau meluncur, tiba-tiba dia ketakutan, akhirnya pantatnya turun, ya akhirnya jatuh, tenggelam. Tapi kalau kita nggak takut, pantatnya di atas terus, percaya diri, terus akhirnya digerakkan, dia akan berjalan. Sekali lagi saya bolak-balik ya, perhatikan contohnya. Ya, nggak perlu tahan nafas ya, kita bicara pun bisa. Contoh bisa bicara ya, bicara saya akan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paham ya? Jadi kita nggak perlu nahan nafas. Paham dari sini ya? Besok video berikutnya kita latihan gerakan tangannya.
ini cara meluncur gaya punggung. Jadi kebalikannya gaya bebas, atau meluncurnya gaya gaya bebas. Yang gaya bebas semua tubuh kita menghadap ke bawah, kalau gaya punggung menghadap ke atas tanpa lengkuan, tanpa ada organ tubuh kita yang jatuh ke bawah, semuanya rata. Yang dasarnya apa namanya ini ya, mengkurap begini, terlentang begini, hanya kebalikannya aja. Jangan sampai ada yang jatuh, jangan sampai ada yang melengkung, semuanya rapat lurus. Kalau meluncurnya gaya bebas tahan napas, kalau gaya punggung nggak perlu tahan napas. Nah, napas kalau posisi kita tenggelam atau menyelam atau kemasukan air. Paham dari sini? Jadi nggak perlu ragu-ragu. Sekali lagi Pak Febri katakan, bagi orang yang bisa gaya kata, gaya bebas, gaya kupu-kupu, yang sudah bisa, gaya punggungnya pasti bisa. Karena gaya punggung itu gampang, karena udah punya modal dia, berani sama air, udah punya gerakan gaya berenang. Jadi semua dilakukan dengan gampang. Tapi bagi yang orang yang anak kecil tiba-tiba pingin gaya punggung langsung, atau pingin mengenal gaya punggung, harus berani, harus percaya diri, dan ingat, harus berani tidur di atas air, tidak ada yang turun. Jadi paham dari situ ya. Jadi harus yakin semua diangkat ke atas seperti gini. Ini contoh aja ya. Nah, jadi kita ada di atas semua, nggak ada yang melekuk gini, dia akan jatuh nanti. Jadi pantat diangkat ke atas, langsung dia ngambang loh. Terus langsung ngambang nih, langsung ngambang loh. Kalau kita angkat semua, dia langsung ngambang. Paham dari sini ya. Jadi kita harus modal keberanian, jangan takut sama air, terus percaya diri dan yakin, insya Allah kita semua pasti bisa. Dan ini adalah kemudi kita. Jika air kena mulut, angkat dagunya. Jika kena mata, diangkat kepalanya. Paham dari sini? Terus kaki gerakannya kayak bebas. Nanti video berikutnya kita belajar tangannya. Oke? Yang belum paham, silakan di komentar, tulis komentar di bawah, atau chat di WA-nya Pak Febri, yang Pak Febri selalu beri nomor HP-nya Pak Febri. Nomor di Simpati 081 330 720 875, atau di Smartfren 08 3 kali 5278 234. Jika yang dekat di Surabaya, silakan datang di Jalan Krida Tirta setiap hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah pukul 7 pagi. Jadi sini bukanya dari pagi sampai siang. Jadi jangan sungkan jika ingin belajar. Kita menggunakan cepat tanpa biaya sama sekali, kecuali kita membayar paketannya. Satu paketnya hanya Rp500.000, termasuk kata bebas, kupu-kupu, dan punggung. Selanjutnya tidak ada pembayaran lagi. Kita latih anak putra putri Bapak sampai manfaatnya bisa dan cepat. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa yang jauh dari Sabang sampai Merauke, jangan lupa subscribe-nya, share videonya Pak Febri. Jangan lupa support Pak Febri agar Pak Febri semangat lagi untuk membuat video berikutnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.